Halo guys, kembali lagi bersama aku di Kolam Sinema. Nah, pada kali ini aku akan merangkum film Thailand yang berjudul Ong Bak 2 The Beginning. Gimana kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1431 Masehi atau tepatnya masa pemerintahan Boromarat Catirat kedua, raja dari kerajaan Ayutthaya mengirim pasukannya untuk mengambil wilayah kerajaan lain di wilayah timur. Mereka akhirnya berhasil merebut salah satu ibu kota yang disebut Kota Suci setelah perang besar yang terjadi selama 7 bulan lamanya. Satu tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang jenderal yang sedang membawa kabur seorang pangeran bernama Tien. Ia diburu oleh prajurit kerajaan Ayutthaya. Dalam pelariannya, jenderal itu sengaja membuang pangeran Tien ke hutan agar si pangeran aman dari kejaran prajurit kerajaan. Namun sayangnya nasib jenderal tidak beruntung, di mana di ujung jalan ia dikepung oleh prajurit pemanah yang mengakhiri nyawa si jenderal. Keesokan harinya, Tien yang sedang bersembunyi di bawah pohon tak sengaja ditemukan oleh sekelompok penjual budak. Tien kemudian dibawa ke pasar untuk dijual. Namun Tien melakukan perlawanan. Ia membuat calo budak bernama Samidi menangkap Tien dan memberinya hukuman dengan melempar Tien ke kolam buaya. Tapi sebelum Tien memberontak dan memukul mata kiri Samidi dengan batu, tentunya Samidi murka dan melempar Tien tanpa ada aba-aba. Tien kemudian duel dengan buaya berjenis betina kayaknya. Dalam perduelan itu, dia yang disaksikan oleh sekelompok pendatang yang mana pendatang itu ternyata tim perampok yang Pak Pecrot yang diketuai oleh Pak Cernang. Melihat Tien pantang menyerah dan memiliki bakat menari, Cernang dan anak buahnya pun melakukan serangan kepada kelompok pedagang budak tersebut. Setelah mengalahkan mereka, Cernang memberi Tien sebuah belati dan menyuruhnya untuk membunuh buaya itu sebagai langkah bahwa hidup harus memerlukan perjuangan. Meski hidup Tien masih kecil, tetapi ia mampu membunuh buaya itu dengan belati pemberian Cernang. Singkat cerita, Cernang kemudian membawa Tien ke markasnya yang terletak di bawah Bukit Garuda. Di sana, Tien bertemu ahli suprinatural bernama Mbah Bagong yang menyampaikan kalau Tien memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, di mana saat dewasa nanti Tien mungkin bisa menjadi seorang pendekar yang sangat tangguh. Pak Cernang lalu menawarkan Tien tinggal di sini untuk belajar bela diri. Awalnya Tien menolak, namun setelah melihat anak buah Cernang yang sedang berlatih dengan giat, Tien pun akhirnya mau tinggal di sini untuk mempelajari semua teknik dalam bertarung. Di hari-hari berikutnya, Tien mulai diajari berbagai bela diri dari Muay Thai, teknik pedang, kungfu, bahkan sulap agar Tien bisa menandingi pesulap merah. Tien terus berlatih dengan giat sampai-sampai ia tidak mengenal yang namanya lelah.
Singkat cerita, 15 tahun kemudian Tien akhirnya sudah dewasa dan memiliki berbagai macam aliran bela diri. Tien juga senang bermain bentengan dengan sekelompok gajah, di mana Tien berhasil menaklukkan gajah alfa. Cernang lalu membuat ujian terakhir untuk Tien, di mana Tien harus melawan 3 anak buahnya. Pertama-tama Tien bertarung melawan ahli pisau yang lihai dalam menggunakan pedang. Karena Tien sering olahraga tangan, ia pun akhirnya menang melawan ahli pedang tersebut. Berikutnya Tien berhadapan dengan ahli kungfu. Dan untuk mengalahkan si ahli kungfu, Tien pun menggunakan jurus tendangan dengkul kopong dan terbukti berhasil mengalahkannya. Terakhir, Tien berhadapan dengan ahli Muay Thai yang ukurannya lebih besar dari Tien. Awalnya Tien agak kewalahan karena tubuh lawannya penuh dengan keringat. Namun setelah Tien mengelus-elus tangannya ke tanah, ia akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dengan teknik kuncian. Sebagai langkah terakhir dalam ujian, Cernang pun mengirim Tien ke sebuah goa, di mana goa di dalamnya terdapat orang gila karena gara-gara mempelajari ajian ilmu macan. Tien dan orang itu kemudian bertarung dengan menggunakan jurus andalan mereka masing-masing. Di tengah itu, Cernang datang memberikan pisau ke mereka sehingga keduanya harus saling membunuh hingga menyisakan satu yang selamat. Dengan teknik ayunan cagar ayam, berhasil membunuh orang tersebut. Keesokan harinya, Cernang mengumumkan kepada anak buahnya kalau Tien akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin Pak Pecrot. Hal itu Cernang lakukan karena ia sudah mulai tua dan melihat kalau Tien memiliki bakat dalam memimpin pasukannya. Setelah diresmikan, Tien dan pasukannya kemudian menjalankan aksinya dengan merampok iring-iringan yang membawa patung Raja Ayutthaya. Begitu Tien melihat patungnya, ia langsung teringat tentang masa lalunya dan disinilah terungkap siapa Tien sebenarnya. Jadi, pada masa itu Tien yang masih muda dibawa pergi oleh orang tuanya yang merupakan seorang panglima besar sekaligus pemimpin di ibu kota suci. Tien dikirim ke sebuah desa di mana Tien akan belajar menari di sana dengan panduan seorang pria tua bernama Bua. Orang tua Tien yang bernama Orang Tua mengungkapkan kepada Simbah Bua bahwa salah satu panglima kerajaan Ayutthaya yang bernama Raja Sena melakukan pengkhianatan dengan mengambil alih kerajaan dan membantai semua panglima yang menentangnya, termasuk ayah Tien. Setelah menitipkan Tien, kedua orang tua Tien pergi kembali ke kota untuk mempertahankan wilayahnya. Selama di desa, Tien berteman dengan salah satu penari bernama Pim, di mana Tien mengungkapkan kekesalannya terhadap sang ayah yang malah mengirimnya ke pondok penari bukan pondok bela diri. Karena pada dasarnya Tien ingin menjadi orang yang tangguh untuk melawan orang-orang yang jahat.
Pada suatu hari, salah satu anak buah orang tua Tien menjemput Tien dengan alasan Tien harus disembunyikan di tempat lain. Dalam perjalanan, Tien dan anak buah itu bertemu dengan jenderal yang setia kepada orang tua Tien. Ternyata anak buah itu tidak menyembunyikan Tien, melainkan membawanya ke Raja Sena. Sang jenderal pun segera melawan anak buah tersebut dan berhasil mengalahkannya. Tien dan sang jenderal kemudian pergi ke sebuah desa di mana di sana orang Tien dieksekusi oleh Raja Sena. Melihat kedua orang tuanya tiada, Tien pun berteriak yang membuat keberadaannya diketahui oleh Raja Sena. Sang jenderal kemudian segera membuat Tien pergi sejauh mungkin, di mana adegan ini adalah adegan di awal film. Sang Tien dibuang ke hutan. Di sisi lain, tepatnya di sebuah pasar, Samidi yang ternyata masih hidup kini memimpin sekelompok penjual budak. Dan kali ini Samidi akan menjual lebih banyak dari sebelumnya. Dalam proses jual beli, Samidi dengan tega membawa seorang ibu yang anaknya juga sedang digurung untuk dijual kepada para pendatang. Ketika menyiksa ibu-ibu itu, tiba-tiba ia dilempar oleh kendi oleh seorang pemabuk. Pemabuk tersebut ternyata Tien yang datang untuk balas dendam kepada Samidi. Ia lalu langsung menghajar Samidi dengan mengocok lehernya, kemudian dilanjut dengan melawan para anak buah Samidi. Tien yang kini sudah menguasai berbagai macam bela diri sangat mudah untuk memukuli mereka satu persatu. Dari yang badannya kecil sampai besar dengan mudah dikalahkan oleh Tien. Setelah mengalahkan mereka, semua pasukan Tien lalu berdatangan. Sebagai balasan atas perbuatan Samidi di masa lalu, Tien pun menyuruh pasukannya untuk melempar Samidi ke kolam buaya dan sengaja membebaskan para budak agar mereka hidup normal seperti kehidupan normal pada lainnya. Singkat cerita, saat Tien kembali ke markas, Cernang mengetahui kalau Tien masih memiliki tujuan tersendiri. Namun di sini Tien tidak menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya adalah membalas kematian orang tuanya kepada Raja Sena. Sebagai guru yang baik dan bijaksana, Cernang pun rela melepas Tien. Namun setelah Tien menyelesaikan urusannya, Cernang meminta agar Tien kembali ke markas dan memimpin pasukan Pak Pecrot. Keesokan harinya, Tien kemudian berkelana menuju ke istana Raja Sena. Selama perjalanan, Tien menemukan beberapa desa yang telah hangus diakibatkan oleh kekejaman pemerintah Raja Sena. Malam harinya di istana Raja Sena terlihat sedang mengadakan selamatan bersama penrajat lainnya. Dalam acara tersebut, pegawai kerajaan menyuguhkan tarian yang ternyata tarian itu dilakukan oleh Pim yang kini sudah dewasa dan berparas cantik. Setelah tarian selesai, Pim dipaksa untuk menghadap ke Raja Sena. Secara itu kemudian disambung dengan tarian burung panja, di mana seorang pria menggunakan topeng sambil menari-nari di depan Raja Sena.
Saat penari itu melihat Raja Sena kebencut dengan kecantikan Pim, si penari entah bagaimana tiba-tiba melemparkan mercon ke arah Raja Sena dan pejabat kerajaan lainnya. Ternyata penari itu adalah Tien yang datang untuk mengakhiri nyawa Raja Sena atas kematian orang tuanya. Dalam serangan itu, Tien berhasil melukai raja dan mengalahkan puluhan prajurit. Setelah dirasa kalau raja sudah meninggal, Tien pun memutuskan untuk pergi melarikan diri dengan menyemplung ke sumur. Akan tetapi, sayangnya belati pemberian Cernang tertinggal yang membuat Panglima Kerajaan mengetahui kalau Tien berasal dari perampok Pak Pecrot. Keesokan harinya, saat Tien kembali ke markas Cernang, ia mendapati bahwa markasnya telah sepi. Di saat itu juga Tien bertemu dengan asasin kerajaan yang dulu sepertinya pernah mengeksekusi ayahnya tanpa memasak air terlebih dahulu. Tien pun bertarung melawan asasin tersebut. Setelah mengalahkan asasin itu, Tien melihat sosok samurai bertopeng kandang jangkrik. Ia pun segera mendatanginya, namun di saat itu juga Tien diserang oleh puluhan asasin lainnya. Tien akhirnya berhasil mengalahkan mereka, tetapi ketika Tien hendak melawan ninja kandang jangkrik, ia diserang kembali oleh ninja lain yang membuat perutnya terluka. Bersama dengan itu, puluhan ninja lain datang kembali untuk mengakhiri Tien. Tien yang memiliki semangat tinggi kemudian bangkit kembali dan ia memutuskan untuk menjadi cosplay kesurupan macan dan mulai menghajar satu persatu ninja tersebut. Meski Tien menguasai berbagai macam bela diri, tetapi ia mulai kewalahan karena para ninja lain saling berdatangan. Untungnya di saat itu gajah alfa yang sebelumnya ditaklukkan oleh Tien muncul untuk membantunya. Dengan bantuan gajah tersebut, Tien pun berhasil mengalahkan satu persatu para ninja. Namun, lagi-lagi asasin lain datang. Kali ini, asasin tersebut memiliki ilmu burung beruk. Tentunya membuat Tien kesulitan karena belum pernah melihat gaya pertarungnya. Tien pun dibuat tak berdaya oleh asasin tersebut. Sampai akhirnya prajurit kerajaan datang untuk menangkap Tien. Tidak cuma itu, Raja Sena juga datang dan ternyata ia masih hidup karena memakai rompi saat penyerangan tadi malam. Tien kemudian dibuat terkejut saat melihat Pak Cernang berada di barisan Raja Sena. Ia ternyata asasin Swan, Raja Sena yang telah mengeksekusi ayahnya 15 tahun yang lalu. Cernang lalu menyerang Tien sambil mengungkapkan penyesalannya karena telah melatih Tien. Andai saja saat itu Cernang tahu kalau Tien pangeran yang dibunuh oleh Raja Sena, pasti Cernang sudah membunuhnya sejak itu.
Ketika Cernang hendak mengakhiri Tien dengan pedangnya, tiba-tiba tidak sengaja mematahkan pedangnya dan menggoreng leher Cernang dengan sisa pedangnya. Alhasil Cernang pun meninggal di tangan Tien. Tetapi Tien sedih karena harus kehilangan gurunya itu meski durhaka. Tien lalu dikepung oleh prajurit Raja Sena yang membuat Tien sadar bahwa nyawanya berada di ujung tombak. Namun untungnya film pun bersambung dan jangan lupa tonton kelanjutannya dan terima kasih.